semuanya, kembali lagi di channel Brada Purana dalam program Inbox Inspirasi buat kamu. Baik, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber dari pebisnis woman ya boleh dikatakan seorang pebisnis tentunya bergelut di bidang entrepreneur. Jadi kita kepoin sedikit kisah hidupnya sampai di titik ini memang sangat-sangat menginspirasi. Oke, untuk lebih jauhnya lagi, mari kita ulik-ulik dengan siapa dia. Ya, ini dia, Mbak Nopi. Oke, apa kabar Mbak Nopi? Baik. Beliau adalah salah satu pebisnis muda. Dan kenapa kita tampilkan di sini profilnya, karena memang sangat menarik untuk kita kulik kisah hidupnya. Apa itu? Dulu menangis, sekarang pebisnis. Ini gimana nih, asal dari Monopi itu sendiri dari mana sih? Aku dari Karangasem, saya sendiri dari Karangasem, Abang Data. Oke, abang tuh yang kalau per musimnya tuh ada musim buah-buahan nggak sih? Enggak. Teman? Kalau abang tuh nggak ada musim apa-apa ya, lebih tepatnya. Di situ di Data tuh produksi arak. Oh yes, buat kamu pecinta arak. Ini dia. Punya bisnis arak nggak sih di sana? Punya, kebetulan bapak juga. Oke, berarti pokoknya di sana sering oleng dong. Enggak. Dijual. Oke, dijual. Jadi beliau juga salah satu pemilik dari akun YouTube Keira Bali. Jadi kalian bisa sahabat inbox, jadi bisa juga ulik-ulik, lihat-lihat, kepoin nih dari YouTube channelnya Monopi dengan Keira Bali seperti kayak gini nih. Ya, Keira Bali. Jadi banyak banget nih beliau bekerja sama dengan artis-artis. Itu gimana caranya, Kakak? Itu juga kan nggak mudah ya kan? Iya, awalnya nggak mudah. Sebenarnya nggak mau terjun ke dunia entertain, cuma karena kebetulan Lebri kan sahabat dari dulu. Masa? Ya, Lebri itu sahabat saya. Jadi Lebri juga dari Karangasem? Enggak, Lebri Batu Bulan. Terus? Cuma dia yang kenalin saya, ini yuk, ayo gitu. Jadi inspirasi ya udah, ayo jalan coba gitu. Jadi kemarin pertama saya ngerilis lagu Ketundung. Ketundung. Ya, Tapi sebelumnya Ketundung ada loh, Kak? Apa tuh? Megedi ya. Pokoknya kan Megedi karena kayaknya bagusan Ketundung deh. Setelah Ketundung kan Megedi itu jadinya. Iya. Betul ya. Tapi kalian harus tahu ya sahabat inbox, Ketundung itu memang dari awal awal kedengerin lagunya memang baper banget ya. Terus jujur aku juga suka banget, dan di siaran di acara Tembung di TikToknya aku banyak banget yang request itu. Jadi emang keren banget. Kenapa harus memilih Deulik? Karena sahabatnya dengan Lebri yang pertama menyanyikan adalah Deulik. Why? Karena aku ngefans sama beliau, terus tuh beliau juga nasibnya kan cerai sama aku betul. juga single. Nanti kita menuju ke sana ya. Tapi buat si mau Deulik semoga nonton video ini ya. Jadi ya kayaknya lebih tepat Deulik deh bawain lagu ini gitu. Jadi biar dapet kesannya itu dapet. Betul banget. Jadi Monopi udah berkeluarga awalnya. Saya udah berkeluarga sekitar 7 tahun bersama, tapi sudah pisah. Oke, udah dikaruniai anak? Sudah. Berapa? Saya sudah 8 tahun, satu cowok. Oh, 8 tahun. Berarti dia udah masuk SD dong? Sudah kelas 2 sekarang. Oke, sempat calling-callingan atau gimana? Oh, hampir setiap hari. Oke, keren. Ya. Nah, terus jadi dari kisah hidupnya ini nih. Sebenarnya enggak ya, biar enggak salah paham ya nanti yang nonton. Soalnya cuma lagu Ketundung itu inspirasi. Aku kan cerai nih, pergi dari rumah otomatis dengan kayaknya judul Ketundung bagus, tapi tidak ditundung saya. Oh, yakin. Tenang biar enggak ada salah paham nanti. Iya. Cuma Ketundung kayak bagus, pergi dari rumah itu kan. Iya. Nggak mungkin kan judul lagu pergi dari rumah, jadi ya udah Ketundung gitu. Betul banget. Itu aja sih. Cuma kalau aku sama mantan suami, sama keluarga mantan suami masih baik. Oke, semoga mantan suami nonton ini. Masih aman. Masih aman. Oke, terus jadi adanya lagu Ketundung ini ntar loh, ini gimana nih caranya untuk Monopi menghubungi nih artis-artis ini. Jadi awalnya yang Deulik itu bukan sahabatan kan, nggak kenal kan? Nggak kenal. Terus gimana tuh? Awalnya Lebri hubungin Deulik sendiri, terus lama sekali direspon sampai berminggu. Nah kebetulan aku kenal sama Eva Pratini, jadi dia yang menghubungi asistennya, jadi begitu chat langsung direspon. Terus dinyanyiin demo lagu itu, awal dinyanyiin nangis. Mau punya yang nangis? Iya. Nih lagu siapa yang membuat nih? Lagunya Dewa Mayura. Terus di aransemen oleh Bli Diarte. Iya, terus dinyanyiin sama model.
Berarti untuk produksinya mereka yang produksi itu kakak yang beli gitu? Iya, aku yang menceritakan, Uh, terus dibikinin sama Dewa Mahendra, jadilah lagu itu. Jadilah lagu itu. Wah, jadi harus didengar juga oleh sang pencipta ya untuk Iya. menciptakan itu ya. Harus bercerita juga. Oke, keren. Tapi ini untuk gininya itu apa namanya produksi dan segala macam itu kan lumayan untuk satu produk, satu single aja itu mahal Lumayan, banget loh ya. ya. Tapi kan namanya juga pembisnis ya, tidak harus untung di depan Betul ya. ya, betul. Tapi ketika kakak yang apa namanya tuh yang untuk gimana caranya ceritanya untuk bisa tayang produk itu akan apa single itu di YouTube-nya kak? Ya, awalnya kan aku belum punya YouTube ya, itu merintis banget itu. Oke. Terus sampai sekarang udah 2,34 ribu. Oke, prestasi banget. Buat kamu yang belum nge-subscribe channel Kaira Bali Official, buruan dulu ya. Ini kayak ini channelnya, jadi buruan subscribe dulu, like, comment, dan share juga ya. Karena aku Terus juga bawa nama brand aku dengan nama Kaira. Kaira tuh apa sih kok ada Kaira? Kaira itu berawal dari aku punya cita-cita pengen punya anak perempuan. Kenapa? Karena anak pertamaku namanya Kaivan Surya Kartika. Jadi aku Oke. pingin kan kalau masih dulu sama suami kan namanya Kaira Pratiwi Kartika. Nah, kebetulan udah pisah jadi jadilah anak-anakku toko itu. Tunggu itu. Teman-teman sekarang udah berapa outlet nih? Sekarang sudah berapa ya? Berapa ya? 3, 4. 4. Iya. Dan itu masing-masing itu ada yang ngurusin tuh. Ada. Keren, ini dah yang menjadi penginspirasi tangan untuk beliau. Terus nih yang kalau untuk tayang di situ kan ada maksudnya izin dari mereka sang penyanyi, sang pencipta. Berarti kita harus beli dong karyanya. Iya. Kita harus beli. Dan itu pasti mahal dong kak. Enggak sih. Terus Karena seorang pebisnis harus berani dulu. Iya. Ini gimana ceritanya? Berarti dari awal ketika kakak ada di bersama sang suami, mantan suami itu udah punya Kaira Bali. Belum. Terus Kebetulan gimana dong belum. cerita dong. Dulu aku punya warung. Warung. Ya, seperti lagu itu ya. Iya. Tapi tidak ditundung, mohon maaf dulu. Punya warung kecil-kecilan. Terus tuh pisah sama mantan suami, terus tuh aku ingin ke fashion karena kebetulan aku tidak bisa fashion. Ya, aku belum seperti inilah sekarang. Iya, Terus tuh iya. aku ingin ke fashion. Ya, kalau pikiranku karena aku emang dari awal tuh kan jualan online. Dan itu lumayan nggak hasilnya? Lumayan, dari dulu emang jualan online dari istilahnya dari masih muda lah. Bajang lah ya. Terus jualan online pengen punya toko tapi belum kesampaian. Nah, punyalah toko sembako kemarin sama mantan suami. Terus karena udah bisa ya lanjut ke fashion, aku pingin fashion dan jadi pikiranku oh yaudahlah kalau nggak laku pakai sendiri. Iya betul. Tapi itu butuh dana yang besar loh untuk. Enggak juga sih. Karena pembisnis itu harus berani rugi, harus memikirkan bangkrut dulu ya. Udah kalau bangkrut kita punya ininya Dan sendiri. itu nggak mudah loh kak. Iya. Ya nggak mudah untuk memikirkan, nggak rela harus memikirkan bangkrut dulu atau gimana ya. Boleh beli. Oke, kita kedatangan satu jus dulu ya. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman ini mewakili juga pertanyaan dari teman-temannya yang banyak ketika kemarin aku udah dikasih satu produk dari Kaira Bali dan aku upload di TikTokku. Nah, TikTokku bisa kalian lihat di sini nih dan ada banyak juga yang menanyakan apa sih TikToknya Kak Novi. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat TikToknya Kak Novi adalah di sini ya. Jadi jangan lupa untuk follow juga, kepo ini kesehariannya. Ya kan, jadi terus nah ini beranjak dari itu emang udah punya modal segitu nih untuk mendirikan satu butik Kaira Bali dulu tuh. Sebenarnya modal sih nekat ya, awal modal nekat karena kan dari dua aku bawa punya perhiasan. Aku kan biasa tuh beli perhiasan jadi modal nekat aja sih, jadi jual perhiasan bangun toko seperti itu. Oke. Jadi tidak lupa disupport juga sama pacar. Oke, jadi sekarang kamu udah punya pacar. Sudah Semoga pacarnya nonton, semoga pacarnya nonton. Terus jadi dengan dia disupport banget ya? Iya, disupport. Karena aku mental kuat itu benar-benar benar. Gimana ya bisa bilang, yaudah saya harus bangkit. Ya, move on dari itu berapa lama sih kak? Dari masa lalu gitu? Perlu waktu sampai sekarang mungkin belum bisa. Iya, belum sembuh total ya. Karena ada beberapa momen di sana yang memang tidak. Ya, karena kebetulan calon suami pun dari situ. Satu desa sama mantan suami.
Serius nih? Iya. Terus apa? Jadi bisa setiap hari ngelihat lewat depan rumah yang dulu bikin bareng suami, terus Oh, depan warung. iya. Jadi agak lama sih. Iya. Terus sekarang yang kedua itu ada di mana aja outlet butiknya di Kaira Bali? Yang pertama ada di Yang pertama ada di Pemuka. Pemogian. Iya. Buat kamu anak-anak yang ada di Pemogian Ada bisa Kaira kunjungi ya. Fashion. Kaira Fashion. Ya, Terus terus berikutnya yang kedua ada di Batu Bulan, Kaira Batu Bulan. Fashion. Kaira ya. Fashion juga. Terus yang ketiga ada di Tukar Baru Pemukan, Kaira Busananya. Oh ini Terus- berarti deket dong Pemogian. Iya, deket. Tapi tinggalnya kakak di mana? Di Pemogan. Di Sih. Pemogian. Oh iya. Terus Iya. tuh yang keempat ada di Kaira Tianya. Itu udah merambut keduanya, busana sama fashion. Oke. Terus Ditunggu di nanti siapa tahu di Bangli bisa bikin semoga ya. ya orang Bangli nanti bisa kunjungi Kaira Bangli. Keren ya Kaira Bangli. Jadi nih ada beberapa lagu-lagu single-single yang udah dirilis itu lebih dari 2 kalau nggak salah ya. Dan- Sudah 5 kurang salah ya. Oh 5, yang pertama adalah judulnya Ketundung. Ketundung. Nah ini menceritakan bahwa sosoknya Monovi ini keluar dari rumah itu Iya. membawa sejuta kisah. Asik, sejuta kisah ya. Ya kan boleh dikatakan seperti itu. Habis itu terbitlah Magedi. single Magedi. Udah ditundung Magedi lagi. Jadi nggak balik-balik lagi ke sana. Iya. Kenapa? Tapi sempat nih ada percakapan sang mantan untuk comeback lagi. Mungkin iya ya. Terus Enggak sih. Apa ya? Gimana ya? Pokoknya ceritanya di lagu aja deh. di Jawab lagu nanti. saya. Tapi keren banget nih buat kalian-kalian yang dotnya warung ujung niti yang Ya, ketiga. apa ajaknya ya warung Asik. ujung nitian ketundung. Apa lagi ya? Terus habis yang kedua itu ketundung apa lagi? Megedi. Megedi. Apa, ya, Megedi dimana itu- itu menyisahkan seorang apa itu namanya suami istri yang suaminya berselingkuh. Oke. Gitu, akhirnya Terus Megedi. Terus tuh ada kemarin rilis lagu Bes Alo. Bersalo Setelah tahu disakitin. yang Megedi itu karena ada lirik lagu suaminya berselingkuh. Ini relatif banget. Relatif banget ini. Jadi semua kisah hidupnya dituangkan melalui lagu-lagu dengan syair itu. Waduh, jadi kita Jangan bisa sendiri nangis ya. Terus habis itu Megedi Bes Alo. Bersalo itu dinyanyikan oleh Library. yang Megedi dinyanyikan oleh Eva. Eva. Oh keren ya, ini penyanyi-penyanyi yang udah memiliki nama, bukan penyanyi pendatang baru juga ya. Itu sulit banget loh untuk menghubungi pastinya ya kan, karena beliau juga ada kesibukan. Iya. Oke. Terus ya terjadi. Lanjut di Lebri itu memang keren sih karakternya seorang Lebri. Pengen banget sih kenal sama Mo Lebri. Hai Mo Ya, Lebri. nanti. Semoga nanti bisa bertemu ya. Iya, siap. Terus habis itu Mangtri kemarin pedoman hidup. iya, kenapa memilih Mang Tri? Karena dia viral di Bukan. Karena lagu sama sebelumnya. perintis kan. Mangtri Oh, itu kan iya. perintis dia juga. Karena dulu sempet pernah beli helm di sana. Masa? Iya. Lupa Mang Tri, semoga nonton dia sekarang. Terus. Terus habis itu Agustin. Ini Agustin yang terbaru nih. Iya. Judulnya adalah Belianing Mubadi. Belia di Gubernur Iya. karena kedatangan sosok baru sekarang. Iya, Ya, dia yang nah, Mubadin. semoga ini sampai ke pelaminan dan langgeng ya. Oke, jadi dari kisah-kisah itu ada komen gak sih dari mungkin tetangga ataupun mungkin dari netizen nih yang atau gimana atau tentang hidup Sempet kemarin komplit yang lagu Ketundung sih ya. ketundung? Iya. Kenapa itu? Karena sempet dikira saya itu menjelek-jelekan keluarga mantan suami, tapi enggak sih sebenarnya itu cuma sebatas lagu. Serius tuh? Iya, sempat komplit cuma udah nggak ada apa-apa, sudah dijelaskan. Nggak mungkin lo di take down lagi itu video ya, itu keren banget ya. Sempat ke report 2 kali kemarin video YouTube-nya sempat hilang, tapi udah bisa balik lagi. Nggak sih, nggak ada ini ya, enggak. Aku sebenarnya nggak mau menyinggung siapapun karena aku nggak mau bikin masalah. Cuma itu kan sebatas lagu ya. Iya, sebatas lagu kan semua orang punya persepsi yang berbeda kan. Ya kalau tentang judulnya lagu. aku pergi dari rumah kan lucu kan, jadi dukung aja. Tapi kan semua orang loh yang tahu kalau pemilik dari Kaira Bali yang kalian tonton mungkin video klip dari artis-artis ternama itu ada beliau di baliknya. Dan sempat juga ada beberapa di antara video klip itu beliau menjadi modelnya. Yeah. Itu kenapa kau langsung memilih Kak? Kan jadinya orang berasumsi, wah kamu yang tersakiti, kamu yang terzolimi. Kenapa kamu milih model lain? Kenapa tuh? Kalau sebenarnya kalau lagu Ketundung kemarin kebetulan modelnya aku sendiri terus sama apa sepupu pacar. Sepupu pacar. Jadi yang cowok itu sepupunya pacar. Iya, terus sama yang itu apa ya
sama Mbok Yuni ya. Mbak Yuni namanya itu yang Mimi itu. Ya. Tapi emang dia artis Bali sih ya. Ya. Ada di FTV kalau nggak salah. Itu keren banget tuh actingnya Mbak itu. Kalau aku sih kenapa aku sendiri? Karena aku yang rasain. Jadi punya bakat dapat banget gitu. Jadi teman-teman tahu kan dia yang rasain terus dia yang ada di dalam video klip itu. Terus yang sempat kemarin tuh heboh gitu ya, harus, tapi sempat disuruh di take down nggak tuh video? Enggak sih. Dari dianya nggak ada nyuruh take down karena emang aku menjelaskan karena ada urusannya. Oh, harus ada klarifikasi di TikTok. Iya. Tapi buat teman-teman kalau pencipta lagu itu sudut pandang berbeda-beda sih. Kalau kalian nggak suka ya skip aja. Kalau suka ya tonton sampai habis. Tapi kalau perlu kalian tahu bahwa pendalaman dari sebuah video klip itu keren banget. Kalian harus wajib tonton ketuntung dari channelnya Keira Bali. Lanjut lagi nih. Terus orang tua menerima dong dengan kondisi itu. Pulang lagi orang tua. Iya, kalau orang tua sih ya welcome aja, nggak ada masalah. Berapa saudara sih? 3, aku anak pertama. Pertama. Berarti adikmu cowok? Cewek sama cowok. Yang terakhir cowok. Dia masih sekolah apa gimana? Udah dia ngurus bisnis Sarah. Oh, kirain bareng ngurus Keira Bali. Nah, kalau keluarga enggak ikut campur sih. Oke, kita lanjut ke bisnisnya ya. Jadi kepo sedikit nih. Jadi Keira Bali itu berdiri, kamu yang megang sendiri nih? Iya. Nggak kecapean tuh? Dibantu sama tim-tim. Oke, berarti ada yang ngurusin di busana dan di adat. Ada. Oke, terus nih memang handmade apa kerjasama dengan owner pemproduksi yang lainnya? Sendiri. Sendiri itu buat? Model pun sendiri. Oke, keren ini keren. Oke, jadi kita kepoin sedikit lagi ya. Omsetnya berapaan sih untuk di busana itu? Aduh, skip ya. Skip ya. Jadi kita kayak gini loh Kak. Kebanyakan sekarang akhir-akhir ini banyak orang-orang Bali yang beralih ke bisnis itu Kak. Iya, karena memang apa istilah kalau kita bisnis fashion itu kita harus tahu karena kan fashion itu perubahannya cepat banget kan. Iya. Sekarang ini bisa-bisa itu. Jadi kita tapi basicmu kan nggak ada Kak untuk di fashion Kak. Katanya kan tadi Kak kamu ya, nggak ada. basicku emang tidak ada. Terus, cuma aku bisa ngikutin itu gitu. Aku pun fashion pun nggak ngerti, cuma aku bisa ngikutin tren orang. ada yang ngajarin nggak untuk? Enggak sih. Terus kenapa memilih? Karena aku ingin melihat wanita-wanita di luar sana cantik. Oke, keren. Terus kenapa sih harus memilih kebaya Bali? Kenapa nggak fashion yang nasional ataupun gimana? Kalau fashion kan lebih ke seksi aku ya. Lebih ke seksi-seksi, ke vulgar itu. Karena kebetulan aku sendiri dulu senang pakai itu. Jadi aku terapkan di fashion. Kalau adat Bali kebetulan aku sendiri pun seneng gonta-ganti baju, jadi ya mau gimana jadinya lari ke adat karena banyak juga yang nge-DM minta Kak bikin adat dong gitu. Oke, betul juga ya. Terus satu outlet tuh berapa sih kontraknya untuk di daerah sana? 30. Oh, lumayan mahal ada 60, juga ya. Yang sekarang di busana itu 60 dia karena Per apa itu 60 per tahun? Iya, karena atasnya mau bikin studio. Studio buat live. Iya. Podcast juga. Ya, nanti datang ya. Oke, siap, ditunggu. Oh, berarti jadi kalau di Pembogan itu bukannya itu mahal-mahalnya di sana ya? 30-an. Per tahun. Iya. Yang 60 itu di mana? Itu kan baru yang di adatnya, tapi lantai 2. Oh, tapi lantai 2 karena lantai 2 jadi 60 dia, Iya. 30 per satu Iya. gitu ya. Oke, itu kira-kira dapat gak sih tembus per tahun 60 itu untuk? Astom kali dapat ya. Oke, ini udah berapa tahun jalan nih? Ini baru 2 bulan ya. 2 bulan apa 3 bulan? Ya. Seriusan nih? Iya. Keira Bali baru berdiri 2 bulan? Kalau Keira Balinya enggak sih, busananya yang 2 bulan atau 3 bulan ya. Kalau fashionnya udah hampir 3 tahun. Oh, per 3 tahun. Kalau di fashion tuh di Pemoga dia? Pemogaan batu bulan. Pemoga 30 juta per tahun. Itu tebus gak sih? Astom terus ya. Keren sekali ya satu ini ya. Inilah yang menjadi penginspirasi buat cewek-cewek pebisnis yang untuk mengeksploitasi UMKM daerah ya, itu bagus banget. Karena nih bekerja sama juga dengan Gringsing itu kan ada juga di Karangasem Kak. Kakak juga Karangasem kan? Iya. Terus gimana tuh? Kalau aku sih Gringsing belum. Karena kebetulan saya ada teman di Karangasem bikin pembersihan. Cuma nggak masuk ke itu. Gimana ya? Karena aku menjajah itu yang muda-muda, anak muda-muda. Oh, betul banget. Kalau yang tua-tua kan mungkin Gringsing ya. Mahasiswa ke bawah ya. Emang Gringsing tuh harus dipakai orang tua? Ya karena kebanyakan aku lihat seperti itu ya. Oke. Tapi kelihatannya kalau Gringsing tuh mahal juga ya Kak ya? Iya, hampir. Selendang aja segimana tuh? Iya, ada 1,7 ya. Wow, cuma selendang aja 1,7. Iya. Terus nih next ke depan nih mau berkolaborasi dengan siapa lagi penyanyinya?
Gus Yuda. Gus Yuda tuh yang mana ya? Ya dari sini juga kan Bangli susu. Oke, dia penyanyi juga. Penyanyi kan kemarin. Mau di kira-kira judulnya apa nih? Masih rahasia ya. Bahasa rahasia. Udah diciptain lagunya? Lagunya sudah ada. Sudah ada. Cuma belum syuting. Ntar lu, nih yang nyiptain lagunya kemarin bertubi-tubi itu siapa nih? Yang mana nih? Dari awal ketundung sampai Ketundung Dewa Mayura. Kalau itu apa tuh namanya Megedi itu dari Eva sendiri. Terus tuh kalau Bes Aloh dari Diego Vespa. Terus tuh apa ya terakhir Pedoman Hidup dari Dewa Mayura. Oke, kalau misalnya kayak isi Eva tuh dia kan pintar nyanyi juga. Dia kalau nyiptain lagu berarti kita harus bayar 2 kali lipat kan? Enggak sih. Enggak sih. Enggak. Keren nih Mbak yang satu itu ya. Terus tadi ada rencana kerjasama dengan si Madi Gunawan atau gimana? Ada, mungkin tahun depan. Oke, keren ya. Oke, satu dulu deh pesan buat mereka pemuda-pemudi Bali yang pengen mulai berbisnis nih atau mulai menciptakan sesuatu, gimana nih Kak? Kalau aku sih kalau pembisnis itu jangan mikir untungnya aja dulu. Pikir dulu kalau kita rugi gimana, karena mental seorang pebisnis itu harus benar-benar tinggi. Iya, jadi kalau kita kalau memikirkan rugi berarti kita harus ada backup modal dong untuk itu. Iya, karena kita harus punya mental juga kan. Besok rugi gitu kan, biar kita tidak stres ya. Jadi bilang seperti itu. Jadi dari aku sih tetap berkarya aja. Oke, tetap berkarya aja ya. Oke, mungkin segitu dulu nih percakapan kita hari ini. Nanti kita lanjut di episode berikutnya. Terima kasih banget buat Monovi yang udah sempet datang ke Bangli, coy. Yang udah sempet datang ke Bangli jauh-jauh dari Pemogan. Aduh, keren banget. Semua banget nih buat si Monovi yang udah sempatkan diri. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk nge-follow, nge-subscribe channel Khaira Bali Official. Busana Adat Bali. Betul. Khaira Fashion ya. dan juga akun saya sendiri Novi. Iya, Novi, nanti semuanya ada di sini ya buat kalian ya. Langsung kepoin ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita lanjut di episode berikutnya di program Inbox Inspirasi buat kamu. Bye bye.